Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daniel Dianto, NIM 0530046636. Saya dari UPBJJ UT Kota Malang. Eh, Pada video ini saya akan menjelaskan program Java Manajemen Restoran yang sudah saya buat. Program ini digunakan untuk menambah menu makanan, minuman, dan diskon, menyimpan atau memuat menu dari file, mencatat pesanan pelanggan, menghitung total biaya termasuk diskon, dan menampilkan serta menyimpan struk pesanan. Program ini didesain dengan konsep OOP, yaitu abstraksi, inheritance, encapsulation, dan polymorphism. Fitur utamanya adalah tambah item menu baru, tampilkan menu restoran, terima pesanan pelanggan, tampilkan struk pesanan, simpan dan muat menu dari file, simpan struk ke file. Yang pertama adalah menu item. File ini merupakan kelas abstrak menu item. Kemudian pada baris 2 hingga 4, ini merupakan atribut privat, nama, harga, dan kategori. Kemudian pada baris 6 hingga ke 10, ini merupakan konstruktor. Kemudian dari 12 hingga ke 34, ini merupakan getter atau setter. Eh, Selanjutnya pada baris ke-36 hingga ke-38, ini merupakan metode abstrak tampilan menu dan to data string. Selanjutnya pada baris 40 hingga ke 44, ini merupakan helper format harga untuk menampilkan harga rupiah. Selanjutnya kita akan ke menu turunan, yaitu makanan. Untuk yang pertama, pada baris ke-1 hingga ke-7, ini merupakan kelas makanan extend, menu item, dan atribut jenis makanan. Pada baris ke-9 hingga ke-15, ini adalah getter atau setter jenis makanan. Dari 17 hingga ke-23, ini adalah implementasi tampilan menu. Yang terakhir 25 hingga 29, itu data string untuk menyimpan file. Setelah dari makanan, kita akan masuk ke minuman. Script dari turunan minuman baris 1 hingga ke-7, ini adalah extend menu item dan atribut jenis minuman. 9 sampai 15, ini adalah getter. 17 hingga ke-24, ini implementasi tampilan menu. Dan 25 sampai 29 adalah to data string untuk menyimpan file. Selanjutnya kita lihat untuk diskonnya. Ini merupakan script untuk turunan diskon. Penjelasannya sama seperti yang makanan dan minuman. 1 hingga 7, ini merupakan kelas diskon extend. Kemudian 9 sampai 15, indicator. 17 sampai 22, ini merupakan implementasi tampilan menu. Dan yang terakhir 24 hingga 27 adalah to data string untuk menyimpan file. Setelah dari turunan, kita akan masuk ke menu. Baris ke-9 hingga ke-13, ini adalah deklarasi array list, menu item, items, dan konstruktor. Kemudian 16 hingga ke-18 adalah metode tambah menu item. Selanjutnya 20 hingga ke-32, ini adalah metode tampilan menu. Untuk 34 hingga ke-39, ini adalah get menu item dengan exception menu item not found exception. Selanjutnya 45 hingga ke-53, ini adalah simpan menu ke file menu teks. 55 hingga ke-70,
Ini adalah muat menu dari file menu.txt. Kemudian 73 hingga ke 84 ini adalah parse menu item untuk membaca format data file. Selanjutnya kita akan melihat untuk menu item not found exception. Ini adalah kelas exception khusus untuk item menu tidak ditemukan. Selanjutnya kita akan melihat untuk script pesanannya. Ini merupakan script untuk pesanan baris ke-8 hingga ke-15. Ini adalah atribut nama pelanggan dan item pesanan. Kemudian 21 hingga 23 adalah tambah pesanan. 29 hingga 36 ini adalah hitung subtotal. 39 hingga 47 ini adalah hitung total diskon. Selanjutnya 50 sampai 54 ini adalah hitung total akhir. Kemudian 56 hingga 61 adalah helper format rupiah. 63 hingga ke 83 adalah tampilan struk. Selanjutnya 85 hingga selesai. Ini adalah simpan struk ke file teks. Selanjutnya kita akan melihat script untuk restoran apps-nya. Ini adalah script dari restoran apps-nya. Baris 7 hingga ke 23 ini adalah inisialisasi aplikasi main constructor. Kemudian 26 hingga 61 ini adalah loop menu utama dan pilihan utama. Selanjutnya 64 hingga 74 ini adalah tampilan menu utama. 76 hingga ke 95 ini adalah tambah item baru dan pilihan jenis item. Kemudian 98 hingga 115 ini adalah tambah makanan dan tambah minuman. 116 hingga 122 ini untuk tambah diskon. Kemudian 124 hingga 164 ini merupakan script untuk terima pesanan termasuk pemilihan item dan penyimpanan struk. Selanjutnya 167 hingga 173 ini adalah tampilan struk pesanan. 175 hingga 181 itu adalah simpan menu. 184 hingga 190 itu muat menu item. 193 hingga ke 200 ini untuk load saved menu. Jadi ini untuk membuka menu yang telah kita simpan sebelumnya. Kemudian pada baris ke 203 hingga 214 ini adalah tampilan struk tersimpan. 217 hingga 221 ini adalah perintah untuk create receipt folder. Jadi untuk membuat folder tempat kita menyimpan struknya. Untuk dari 224 hingga 226 ini adalah timestamp file struk. Baris 28 hingga 228 hingga 236 itu adalah baca integer validasi input angka.
Kemudian 239 ini hingga ke 246. Untuk baca double, validasi input angka desimal. Yang terakhir adalah 248 hingga selesai. Ini untuk baca string untuk input teks. Selanjutnya kita akan menjalankannya di terminal. Pertama kita akan masuk ke folder tempat kita menyimpan tugasnya, kemudian ketik Java. Kemudian restoran app itu adalah nama file saya dan .java adalah ekstensinya. Setelah selesai kita ketik Java. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi manajemen restoran. Kita bisa menambah item baru ke menu, tampilkan menu restoran, terima pesanan pelanggan, tampilkan struk pesanan pelanggan, simpan menu ke file, muat menu dari file, tampilan struk tersimpan, dan keluar. Kita akan mencoba untuk tambah menu dulu. Setelah selesai kita akan mencoba tampilkan menu restoran, ketik 2. Ini adalah menu yang telah kita tambahkan tadi. Kita akan mencoba untuk terima pesanan pelanggan. Ini merupakan subtotalnya. Kemudian ini telah tersimpan. Untuk struk pesanannya disimpan ke file receipt struk dengan nama ini. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan struk. Kemudian kita mencoba untuk menyimpan. Jika berhasil, kita akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Kita coba mulai kembali. Kita telah memuatnya kembali. Kita akan tampilkan struk tersimpan. Ini akan ada dua pilihan. Tadi kita menyimpannya dengan nama 002751. Ini. Selanjutnya keluar. Sekian dari saya, semoga dapat memenuhi kriteria untuk penilaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.